Dari luar, keluarga ini terlihat sempurna. Mereka dikenal religius, harmonis, dan jauh dari masalah. Tetapi semuanya berubah saat sang istri, Dennis Liutol, ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Awalnya kasus ini tampak seperti perampokan, tetapi semakin polisi menyelidiki kasus ini, mereka menemukan rahasia demi rahasia yang mengubah arah penyelidikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan juga notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam selanjutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum hidupnya berakhir tragis, Dennis pernah menjadi seorang gadis kecil yang tumbuh dalam keluarga religius dan menjalani kehidupan yang cukup sederhana. Dia terlahir dari keluarga Kristen yang taat. Karena itulah, orang tua Dennis menyekolahkannya di Baptist Christian School di Penn, Illinois. Selama sekolah di sana, Dennis nggak hanya semakin mengenal ajaran agama, tetapi juga memiliki banyak teman. Dia anak yang ramah dan ceria. Di sekolah inilah Dennis bertemu dengan Nathan Liutol. Seiring waktu, mereka semakin dekat seolah nggak terpisahkan. Bahkan mereka sepakat untuk melanjutkan pendidikan SMA di sekolah yang sama. Kedekatan itu bukan sekadar pertemanan, tetapi mereka nggak mau melebihi batas persahabatan, karena mereka sadar mereka berasal dari keluarga yang taat agama, dan orang tua mereka melarang berpacaran di usia muda. Di mata teman-teman sekolahnya, mereka pasangan populer yang membuat iri siapa saja yang melihat. Apalagi Nathan pemain basket yang didolakan siswi perempuan di sekolahnya. Tetapi bagi Nathan, nggak ada yang lebih menarik selain Dennis. Gadis berambut ikal bergelombang dengan pribadi sederhana yang sudah dia kagumi sejak kecil. Lalu setelah Dennis lulus pada tahun 1992, Dennis lanjut kuliah ke Minnesota. Ini pertama kalinya Dennis dan Nathan berpisah. Tetapi perpisahan itu nggak lama. Setelah Nathan lulus, Nathan juga melanjutkan kuliahnya di Minnesota. Di titik inilah mereka mulai berkomitmen dengan hubungan mereka. Hubungan itu juga mendapatkan lampu hijau dari keluarga masing-masing. Apalagi orang tua Dennis sudah mengenal Nathan dari kecil. Nathan selalu sopan dan tahu batasan. Dia juga dibesarkan di lingkungan keluarga yang memegang teguh prinsip dan ajaran agama. Karena inilah orang tua Dennis nggak ragu untuk merestui hubungan mereka. Hingga akhirnya mereka pun menikah pada 15 Juli tahun 1995 dan tinggal di Peoria, Illinois. Mereka pasangan muda yang harmonis dan aktif mengikuti kegiatan gereja, bahkan sering terlibat dalam pelayanan bersama. Beberapa tahun kemudian, Nathan mendapat tawaran untuk berpartisipasi dalam misi pelayanan ke luar negeri untuk gereja Baptis. Sesuatu yang sangat mereka syukuri. Saat itu mereka dijadwalkan berangkat tahun 1998 ke Lituania. Tetapi ini bukan hal yang mudah. Mereka harus mengumpulkan dana dan mencari bantuan agar perjalanan itu bisa terlaksana. Untungnya orang tua Dennis menawarkan tinggal serumah untuk sementara waktu, biar mereka bisa menghemat pengeluaran sebelum ke Lituania. Mereka langsung menjual semua harta benda mereka dan pindah ke rumah orang tua Dennis. Selagi mengumpulkan uang, mereka juga mulai mempelajari tentang Lituania, termasuk bahasa dan kultur di sana, karena Dennis dan Nathan sama-sama belum pernah ke sana. Hingga akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Mereka akhirnya pindah ke Lituania. Sesuatu yang mereka syukuri bisa jadi bagian berbagi kasih dan pesan Tuhan ke anak-anak Lituania yang mereka bimbing. 1 tahun kemudian, Dennis mengandung anak pertama mereka dan memutuskan kembali ke Illinois. Gak lama setelahnya, Dennis kembali melahirkan anak keduanya, Julia. Lalu pada tahun 2002, mereka kembali ke Lituania dan tinggal di sana. Meskipun terlihat menjalani kehidupan yang baik di Lituania, sebenarnya Dennis merasa nggak nyaman tinggal jauh dari keluarganya. Tetapi demi mendukung Nathan dan kehidupan pelayanan mereka, Dennis memilih bertahan dan mencoba menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Selain mengajar Alkitab, Dennis juga mengajarkan bermain piano kepada anak-anak bimbingannya. Kadang mereka juga membantu orang-orang Lituania yang ingin belajar atau pindah ke Amerika, mulai dari mengajarkan bahasa hingga budaya Amerika. Lalu pada tahun 2010, Dennis mengandung anak ketiga mereka. Jadi mereka memutuskan tinggal satu rumah lagi dengan orang tua Dennis sampai Dennis lahiran. Selama berada di Lituania, Nathan dikenal sebagai sosok religius yang berwibawa dan dihormati banyak orang. Bahkan mendapat banyak dukungan dana dari berbagai pihak untuk kegiatan pelayanan yang dijalaninya bersama Dennis.
Dari luar, kehidupan mereka terlihat seperti keluarga religius yang harmonis dan penuh tujuan baik. Tetapi di balik semua itu, Nathan diam-diam mulai menjalin hubungan dengan seorang gadis muda bernama Anna. Seorang pelajar asal Lithuania yang dibantu dan disponsori Nathan dan Dennis untuk belajar di Amerika. Mereka mendaftarkan Anna ke salah satu universitas Kristen di Florida, juga membuatkan Anna rekening bank. Selama sekitar 2 tahun, Nathanlah yang mengurus semua biaya hidup Anna. Dan saat libur kuliah, Anna akan berkunjung ke Illinois dan menginap di rumah Dennis dan Nathan. Seiring berjalannya waktu, Nathan dan Anna semakin sering menghabiskan waktu bersama tanpa sepengetahuan Dennis. Bahkan beberapa kali, Nathan membelikan Anna barang-barang mewah dan selalu bersikap sangat perhatian. Di sisi lain, hubungan Nathan dan Dennis perlahan berubah. Nathan menjadi lebih dingin, lebih tertutup, dan semakin menjauh dari Dennis. Awalnya Dennis nggak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kedekatan Nathan dan Anna mulai menarik perhatian orang-orang sekitar. Kedekatan mereka tampak terlalu jauh untuk sekadar hubungan sponsor dan pelajar. Situasi semakin rumit saat pihak kampus Anna mengetahui hubungan terlarang itu dan menentangnya. Tetapi sebelum pihak kampus sempat mengambil tindakan lebih jauh, Anna lebih dulu keluar dan pindah ke kampus lain. Meski begitu, rumor tentang kedekatan Nathan dan Anna sudah menyebar. Beberapa orang merasa ada sesuatu yang gak beres di antara mereka. Hingga akhirnya, seorang pendeta dari gereja Nathan mulai mencurigai hubungan mereka. Pendeta itu berbicara langsung dengan Dennis dan menanyakan apakah rumah tangga mereka baik-baik saja. Dan apakah Dennis tahu tentang kedekatan Nathan dan Anna? Di titik inilah, Dennis menyadari kenapa sikap Nathan selama ini berubah begitu dingin. Meskipun perselingkuhan itu nggak pernah benar-benar terbukti secara langsung, pihak gereja memberi peringatan serius kepada Nathan. Nathan dan Dennis dipanggil untuk membicarakan masalah ini. Mereka diperingatkan bahwa seluruh dana sponsor bisa saja dihentikan jika Nathan terbukti menyalahgunakan kepercayaan dan dana yang selama ini diberikan kepadanya. Ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin memburuk saat Dennis menuntut kejujuran Nathan tentang hubungannya dengan Anna. Nathan terus menyangkal semuanya dan berusaha meyakinkan Dennis bahwa nggak pernah ada perselingkuhan di antara mereka. Tetapi pada akhirnya, Dennis tahu kenyataan yang sebenarnya. Pengkhianatan itu membuat Dennis nggak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga mereka dan memutuskan untuk bercerai. Tetapi bagi Nathan, perceraian bukan hanya berakhirnya hubungan rumah tangga. Citra dirinya sebagai sosok religius dan berwibawa bisa runtuh dalam sekejap. Sponsor yang selama ini mendukung kegiatannya mungkin akan dihentikan, dan reputasinya di gereja bisa hancur total. Karena itulah Nathan berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Dia membujuk Dennis dan berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Hingga pada pagi hari tanggal 14 Februari 2013, tepat di hari Valentine, Nathan memberikan bunga dengan kata-kata manis untuk Dennis sebagai istri yang sudah dia nikahi selama 18 tahun. Pagi itu mereka merayakan Valentine bersama kedua anak mereka, seolah semuanya baik-baik saja. Tetapi di balik itu semua, Nathan sudah menyiapkan rencana lain untuk menjaga nama baiknya. Dia nggak mau kehilangan reputasi yang selama ini dimilikinya. Setelah mereka bertukar kado, Nathan pergi bekerja seperti biasanya. Tetapi siang hari sekitar jam 11 siang, diam-diam Nathan pulang ke rumah. Dia berhenti dan memarkirkan mobilnya di taman yang nggak jauh dari rumah mereka, lalu menuju rumah berjalan kaki. Nathan tahu pasti, pada jam itu mertuanya masih bekerja, sementara Dennis biasanya akan keluar rumah untuk mengantar anak bungsu mereka ke prasekolah. Saat Dennis pulang setelah mengantar anak mereka, Nathan sudah menunggu kedatangannya. Rumah yang selama ini mereka tinggali bersama sebagai keluarga menjadi saksi bisu saat Nathan melepaskan tembakannya tepat ke kepala Dennis. Setelah itu, Nathan mengacak-acak isi rumah agar semuanya terlihat seperti kasus perampokan. Lalu bergegas berjalan kaki menuju mobilnya dan kembali bekerja seolah dirinya nggak pernah pulang. Beberapa jam kemudian, Nathan ditelepon pihak sekolah anaknya yang mengabarkan bahwa anaknya sudah lama menunggu jemputan, tetapi gak ada siapapun yang datang menjemput mereka. Seolah gak ada yang terjadi, Nathan pun pergi ke sekolah dan menjemput anaknya. Setibanya di rumah, Nathan pura-pura terkejut melihat pintu garasi mobil mereka terbuka dan meminta anaknya menunggu di mobil. Saat itulah, Nathan bersandiwara seolah panik dan ketakutan
melihat Dennis tergeletak tak bernyawa dengan kondisi rumah yang berantakan. Sesuai dengan skenario Nathan, polisi menduga Dennis kehilangan nyawa saat memergoki seseorang yang masuk ke rumah mereka. Saat diinterogasi, Nathan juga memasang raut wajah penuh kesedihan. Nathan juga menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya sempat terbangun karena melihat mobil mencurigakan berjalan pelan di depan rumah mereka. Operator 911 membenarkan bahwa beberapa malam sebelumnya, memang ada laporan kendaraan mencurigakan di sekitar rumah Nathan dan Dennis. Tetapi saat petugas tiba di lokasi, mobil itu sudah pergi. Yang sebenarnya mobil itu memang gak pernah ada. Hanya bagian dari cerita Nathan untuk menyempurnakan skenarionya. Nathan berhasil menarik empati dengan raut wajah sedihnya selama penyelidikan. Dia juga punya alibi saat kematian Dennis. Tetapi seiring berjalannya penyelidikan, polisi menemukan beberapa kejanggalan kecil yang perlahan merubah arah kasus ini. Polisi menemukan tulisan tangan Dennis di sebuah buku yang ada di dalam tasnya. Di buku itu ada catatan kegiatan anak-anaknya. Tetapi yang menarik perhatian penyidik, ada curahan hati Dennis tentang keretakan rumah tangganya. Tertulis, "Aku nggak akan berusaha membahagiakan kamu lagi. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Aku nggak peduli dengan permainanmu. Aku di sini mempertahankanmu demi anak-anak, sementara kamu bersenang-senang bersama gadis 20 tahun itu." Tulisan yang bertentangan dengan pengakuan Nathan yang mengatakan kalau pernikahannya baik-baik saja. Selain itu, di antara barang-barang yang hilang, salah satunya senjata Glock 40 milik Nathan. Senjata yang sama yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa Dennis. Polisi pun menyelidiki keberadaan Nathan di hari kematian Dennis. Dennis dinyatakan tewas kemungkinan antara jam 12 sampai jam 1 siang. Dan di jam itu, Nathan bilang dia ada di Starbucks. Tetapi saat polisi memeriksa rekaman CCTV, Nathan hanya terlihat di Starbucks sekitar jam 11.30 siang. Lalu sempat keluar dan kembali lagi sekitar jam 12.45 siang. Dari temuan inilah, polisi menemukan ada rute tercepat dari Starbucks menuju rumah Dennis dan Nathan yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk pulang ke rumahnya. Dari rumah ke taman berkisar 10 menit berjalan kaki. Jadi perkiraan penyidik 25-30 menit sangat mungkin untuk menjalankan aksi kejahatannya. Petugas pun dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan di sekitar taman dan mewawancarai orang-orang sekitar. Hingga akhirnya skenario Nathan pun terbongkar. Di taman yang gak jauh dari rumah mereka, polisi menemukan sarung tangan bulu domba di tempat sampah. Dan ada kesaksian dari salah seorang tetangga yang mengatakan bahwa pada hari kematian Dennis, dia melihat seorang pria mengenakan hoodie dan topi hitam berjalan tergesa-gesa melewati taman. Tim penyelidikan juga mendatangi Anna untuk menanyakan kebenaran tentang perselingkuhannya dengan Nathan. Awalnya Anna menyangkal, sebelum kemudian dia mengakui bahwa perselingkuhan itu benar terjadi. Tetapi dia nggak benar-benar memiliki perasaan serius kepada Nathan. Dan di hari Valentine bertepatan dengan hari kematian Dennis, Nathan mengirim pesan ke Anna yang isinya, "Aku tahu kamu menginginkan hubungan yang lebih baik, dan kamu layak untuk itu. Kamu berhak mendapatkan laki-laki yang menjadikan kamu satu-satunya, dan aku akan menjadi laki-laki itu." Petunjuk demi petunjuk mengarah kepada Nathan. Akhirnya pada tanggal 6 Maret 2013, 3 minggu setelah kematian Dennis, Nathan ditangkap setelah dia mengantar anak-anaknya sekolah. Nathan tampak kebingungan saat tangannya diborgol. Dia sama sekali gak menyadari bahwa skenarionya sudah terbongkar. Dan setelah proses persidangan yang panjang, Nathan akhirnya dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa terhadap istrinya sendiri dan dihukum 80 tahun penjara. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan juga notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.